Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi, jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini di penghujung bulan yang sangat luar biasa. Permulaan bulan yang sangat luar biasa. Bulan Juni, tanggal 1, hari yang sangat luar biasa. Saya hadir bersama rekan trader semuanya. Seperti biasa, membawakan analisa-analisa harian kita pada hari ini. Selalu saya memberikan analisa kepada rekan trader agar rekan trader memiliki sedikit pegangan dalam melakukan transaksi nanti. Dan saya selalu berharap semoga analisa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Itu yang paling penting rekan trader ya. Nah, oleh karena itu dengan sekuat tenaga saya selalu memberikan analisa buat rekan trader. Tapi tugas rekan trader adalah menganalisa lagi apa yang telah saya analisakan. Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Oke, rekan trader semuanya, kita masuk. Seperti biasa kita akan selalu masuk dengan tema-tema yang sangat luar biasa. Ya, untuk hari ini tidak ada tema rekan trader. Tidak ada tema. Tapi untuk hari ini tema yang saya angkat sebenarnya tidak ada tema. Tapi tema yang saya angkat adalah bagaimanakah pergerakan pasar hari ini yang sangat tinggi volatilitasnya. Oleh karena itu, tema yang saya angkat hari ini adalah volatilitas tinggi, hati-hati fundamental hari ini. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena kalau rekan trader lihat ya, hari ini volatilitas pasar itu akan sangat bermain sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat hari ini 25 menit lagi baru saja tadi ada indeks pembelian PMI manufaktur Cina. 10 menit lagi ada indeks manufaktur Jerman. 45 menit lagi ada indeks manufaktur Inggris. Disambung dengan pidato Gubernur Sentral Bank Eropa, Christine Lagarde, ya 16.00. 16.30, tapi sebelumnya 16.00 itu ada data inflasi dari Eropa. Sambung lagi 18.30 menerbitkan Europe Central Bank menerbitkan catatan rapat kebijakan moneter ya. Nah, itu adalah zona-zona Eropa. Dan nanti di pukul 19 adalah masuk di zona Amerika, di babak habis di sana. Perubahan tenaga kerja, pertanian ADP, klaim pengangguran awal sebelum besok nanti masuk di non-farm payroll ya. Indeks manajer pembelian PMI ya. Ini adalah data-data yang sangat harus diperhatikan. Kenapa? Karena volatilitasnya tinggi. Kenapa saya bilang itu? Karena rekan trader lihat baru saja saya memberikan informasi data sudah bermain rekan trader ya. Rekan trader lihat bagaimana sekarang euro USD tenggelam ya. Jatuh benar-benar ya. Dia sudah jatuh, udah sampai di berapa nih? 1.06638 ya. Ini harap diperhatikan. Yang kedua, rekan trader bisa lihat pound sterling, bagaimana pound sterling terbang terbirit-birit. Bayangkan jatuh ini dia nih. Apakah hari ini dia akan jatuh terus? Kita akan lihat rekan trader. Begitupun juga gold. Setelah tadi malam dia sempat menyentuh 1974, hari ini dia balik kanan lagi, sudah di seputaran 1955 ya, 1955. Apakah dia bisa turun lagi? Tentu saja masih bisa turun. Malahan kalau saya bilang dia ini masih bisa turun sampai ya 1952, di bawah 1950. Masih bisa rekan trader. Apalagi nanti kita lihat nanti tar malam ya. Tar malam data yang dikeluarkan itu bahaya rekan trader, terutama di saat masuk di pasar Amerika. Perubahan rapat tenaga kerja, klaim pengangguran, indeks manajer pembelian. Nah, ini bisa membuat volatilitas yang sangat tinggi dan bisa membuat misalnya gold bisa turun lagi. Mungkin di bawah 1945 ya, atau bisa sampai level terendah 1934. Who knows rekan trader, kita nggak tahu. Tapi kemungkinan besar bisa seperti kayak gitu. Bisa rekan trader ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimana ke dolar. Rekan trader lihat, dolar udah mulai naik lagi. Kalau saya lihat dengan teknikal yang terjadi seperti kayak gini,
RSI belum sampai ke 70, saya bisa bilang bahwa dolar ini masih bisa naik minimal sampai di 104.519 daerah sini. Ya, minimal. Yang pasti dia bisa naik rekan trader, minimal dia bisa sampai di daerah sini. 104.519 atau mungkin dia bisa lebih tinggi lagi, mungkin di 104.566. Kita akan lihat rekan trader. Karena masih kemungkinan masih bisa naik lagi. Yang saya takutkan adalah nanti dolar ini setelah dia naik dia sedikit koreksi. Ya. Biasalah masuk pasar Eropa dia koreksi dikit ya. Tapi nanti dia babat habis di saat masuk di pasar Amerika. Di saat pasar Amerika dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Dia bisa terbang lebih tinggi lagi rekan trader. Oleh karena itu saya kembali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa ya ini kalau kita lihat wah kalau dia bisa melewati ini artinya dia akan menjadi level yang paling tertinggi nih ya. Kalau dia sabar kita lihat. Belum. Level tertinggi dalam berapa nih? 1, 2, 3. Wah belum. Bulan ini belum ya. Tapi dia masuk bulan Juni dengan kenaikan yang signifikan seperti kayak gini ya sangat luar biasa sebenarnya. Ya sangat luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati rekan trader. Hati-hati. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Untuk saat ini memang mungkin dia naik. Setelah nanti masuk di pasar Eropa kita akan lihat. Dan kita akan lihat lagi masuk di pasar Amerika. Oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini dan besok adalah hari-hari yang krusial. Ya, hari-hari yang krusial. Karena hari ini data yang sangat luar biasa akan dilanjutkan pada besok hari juga yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat analisa saya, ya, analisa mingguan saya di gold, rekan trader bisa lihat bahwa saya bilang rekan trader ya, gold dia awal minggu dia akan mencoba naik ya. Bisa saja dia akan naik sampai ke 1900 sekitaran sini, 75 ya. Tapi hati-hati hari Kamis dan hati-hati hari Jumat. Apa yang saya prediksikan tepat kan rekan trader. Lihat, dia hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dia bisa tembus seperti yang telah saya bilang. Tapi setelah itu hari Kamis kemungkinan dia akan turun rekan trader. Dan mungkin non-farm ini bisa bikin dia turun balik lagi ke 1934. Ini saya to the point buat rekan trader. Oleh karena itu kalau rekan trader membaca artikel saya ya, membaca artikel saya di Investing sudah sangat jelas saya bilang di sana rekan trader ya. Nomor satu. Nah, rekan trader ya, saya udah bilang teknikalnya saya bilang bahwa dia merupakan target awal itu 1975. Pasti targetnya ke sana, tapi dia akan wait and see ya. Tapi kalau rekan trader baca di situ ya, saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa mengadakan pembalikan arah. Saya dibilang dia akan naik asal dia melewati 1963 ya. 1963 kan sudah dilewatin ya. Sudah dilewatin kemarin 1963 dia akan naik. Tapi kan saya bilang dengan puncaknya itu di titik pivotnya itu titik koordinat itu di 1975.65 ya. Saya bilang di situ dari awal saya bilang awal minggu dia akan naik. Tapi di pertengahan minggu terutama hari Kamis itu hati-hati. Dia bisa berbalik arah dan rekan trader lihat kan. Kalau memang nanti malam beritanya sangat mendukung indeks dolar dan membuat gold ini turun, rekan trader saya bisa bilang dia akan kembali lagi dan mungkin besok hari Jumat dia akan turun balik lagi ke selera asal di sekitaran 1941. Bisa. Karena besok non-farm payroll dan bisa saja dia akan turun terus. Kalau seperti prediksi saya seperti kayak gitu ya memang ya kalau dari awal saya bilang prediksi saya kan seperti kayak gitu. Awal minggu naik sampai 1975 hati-hati karena kemungkinan besar dia akan balik arah. Dan memang seperti yang saya prediksikan kan. Seperti yang saya prediksikan. Tapi kita akan lihat. Karena hari ini besok adalah waktu. Hari ini besok adalah waktu di mana volatilitas sangat tinggi. Sehingga bisa membuat pasar bergerak sangat cepat. Oleh karena itu rekan trader kembali lagi hati-hati. Masuk pasar Eropa. Sekarang kita lalui. Masuk pasar Amerika, persiapkan kekuatan tempur kita. Kita sedang masuk di lautan Masalembo, lautan yang penuh dengan gelombang yang sangat tinggi, ya. Oleh karena itu, hati-hati, perkuat
semua lini pertahanan ya, supaya kita bisa melewati masa-masa tersebut ya. Dan saya yakin rekan trader akan sukses dalam trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, sekarang kita masuk, kita tinggalkan masalah tema kita. Yang penting kita udah sekarang hati-hati masuk di lautan masa lembo, hati-hati ombaknya sangat tinggi. Begitupun juga sekarang pasarnya volatilitasnya sangat tinggi karena beritanya banyak. Hati-hati rekan trader. Dan sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal. Oke, rekan trader, seperti biasa kita masuk dari analisa teknikal indeks dolar Amerika. Kita akan lihat di sini rekan trader seberapa besarkah indeks dolar Amerika berpengaruh dalam trading. Oke, rekan trader, indeks dolar Amerika seperti biasa saya mau bilang buat rekan trader bahwa pergerakan indeks dolar Amerika saat ini dia sangat kuat naik melewati rentang harian yang telah saya buat pada pagi hari di 104.322. Sekarang dia sampai menyentuh level 104.426 ya. Dia sekarang berada di 407. Seberapa besarkah kenaikan dia? Menurut saya dia masih bisa naik rekan trader. Malahan saya bilang kemungkinan besar dia akan bisa naik. Ini kan dibilang kan sampai di sini ya. Bisa saja, tapi saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan naik malahan sampai di level sini rekan trader. 104.524. Itu ya, masih bisa naik sampai. Bagaimanakah pembalikan arah? Di saat pembalikan arah saya bisa bilang hati-hati, pembalikan arah dia itu dia bisa kembali lagi ke level 104.2 berapa ini? 322 kalau nggak salah. 222, sorry. 222 ya. Nah, dan tidak tertutup kemungkinan juga kalau memang ada berita nanti sampai malam dia bisa balik lagi ke 104.130. Tapi saya bilang pergerakan dia akan tetap naik sampai ke atas, setelah itu dia akan rebound atau mungkin dia akan sedikit rebound sedikit dulu, setelah itu dia tembak naik lagi ke atas. Oleh karena itu analisa saya rekan trader harap diperhatikan daerah-daerah sini nih. Nah, ini ya. Daerah-daerah sini. Oke. 104.130 sampai 104.472 ya, tapi selalu hati-hati, tidak tertutup kemungkinan juga dia akan naik lebih tinggi lagi pada hari ini sampai 104.524. Pada prinsipnya kemungkinan naik masih sangat tinggi pada saat ini. Sebelum nanti dia koreksi dikit dan dia akan naik lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke euro uncle sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro uncle sam dolar? Pergerakan dari euro uncle sam dolar sudah sangat jelas kita lihat rekan trader bahwa euro uncle sam dolar saat ini dia tendensinya bearish, keluar dari jalur ya, setelah kemarin naiknya luar biasa, hari ini agak sedikit koreksi, bearish pada saat ini, dan kita akan lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi. Kalau saya melihat bearish di sini dia masih bisa turun rekan trader. Kemungkinan besar dia akan turun itu sampai di level 1.06527. Tapi harap diperhatikan juga hari ini news, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah 1.06377 rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan. Dan harap diperhatikan bagaimanakah di saat pembalikan arah. Pembalikan arah yang paling tertinggi malahan saya bilang dia akan coba sampai di 1.06922. Oleh karena itu rekan trader, untuk euro uncle sam dolar saya berestimasi bahwa dia akan mencoba dari 1.06527 sampai 1.06922. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun di level paling terendah untuk hari ini di seputaran 1.06377. Karena hari ini news akan sangat besar, oleh karena itu hati-hati ya arah pergerakannya di seputaran sini. Oke, rekan trader, sekarang kita coba masuk ke aset berikutnya. Kita masuk di pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan pound sterling saat ini? Untuk pound sterling sudah sangat jelas rekan trader bahwa pound sterling hari ini dia jatuh bebas banget. 1 jam yang lalu, 1 jam setengah, 2 jam yang lalu saya bikin ini, dia masih berada di level yang sangat luar biasa. Ya, dia masih sempat naik di posisi tertinggi di 1.24388. Dia barusan aja turun dan dia turun sudah melewati rentang harian yang saya buat. Saya bisa berasumsi bahwa sekarang dia sedang menuju ke level sini. Ya, 1.24012. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau terjadi penurunan terus dia akan turun sampai level 1.23850, level terbawah. Ya, ini dia nih. Oleh karena itu saya sedikit kasih masukan buat rekan trader, hati-hati, sangat hati-hati, segala sesuatu bisa terjadi. Malahan sebelum sampai di situ mungkin dia harus melewati sini dulu kayaknya. Nah, ini dia ya. 1.23566. Oleh karena itu
harap diperhatikan. Sedangkan kalau terjadi kenaikan, dia mencoba naik sampai level tertinggi menurut saya di 1.24396. Oleh karena itu saya berasumsi dia akan mencoba bergerak sampai di level sini rekan trader. 1.23956 sampai 1.24396 itu adalah pergerakan dari pound sterling, Uncle Sam dolar. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah gold? Rekan trader, kita akan lihat pergerakan gold hari ini. Sorry rekan trader. Pergerakan gold hari ini sangat luar biasa rekan trader. Gold dengan pergerakan yang luar biasa, kemarin sempat naik di posisi 1974 seperti yang saya prediksikan. Hari ini dia turun dan kita akan lihat apakah dia masih bisa turun lagi. Menurut saya masih bisa turun, tapi peluang kenaikan juga masih besar ini. Nah, kalau menurut saya dia masih bisa turun lagi. Kalau saya bilang dia akan turun maksimalnya itu di sini. Dia akan coba sampai level paling terbawah 1952, walaupun penurunan maksimal itu mungkin di seputaran sini 1949, tapi 1952 masih bisa dicapai. Ya, masih bisa dicapai. Saya tidak mau bilang 1949, tapi 1952 masih bisa dicapai. Bagaimanakah kenaikan? Kalau dia naik, dia akan kembali lagi mencoba balik lagi ke 1966. Ya, oleh karena itu, menurut analisa saya, dia akan mencoba bergerak di sini, ya. Nah, 1952 sampai 1966, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan coba turun lagi sampai level paling tertinggi di sini. Rekan trader, hati-hati, hari ini berita sangat banyak dan sangat luar biasa. Oleh karena itu, pergerakan volatilitasnya sangat tinggi. Jadi sekali lagi saya bilang hati-hati alias hard ya. Oke, rekan trader, kita tinggalkan gold. Kita coba masuk sekarang di USD Yen Jepang. Pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini sangat luar biasa. Dia naik dan kemungkinan naik sangat tinggi. Setelah kemarin jatuh bangun, dia sempat turun. Hari ini di 138, perlahan namun pasti dia coba naik. Dan kita akan lihat seberapa besarkah kenaikan dia. Dia akan mencoba naik paling maksimal itu sampai memang di sini ya. Tapi saya tidak terlalu sepakat di situ. Saya sepakat itu dia kalaupun naik mungkin di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia. Nah, di situ ya. Atau di sinilah dia bergerak di sekitaran sini, sorry. Nah, di sini. 1940.025 itu adalah tempat yang paling pas untuk dia mengalami kenaikan. Dan kalau terjadi pembalikan arah, ya mungkin pembalikan arah dia akan coba balik lagi ke 1939. Oleh karena itu rekan trader, arah pergerakan dia menurut analisa saya ya di sekitaran sini 1939.149 sampai 139.149 sampai 140.025. Tapi hati-hati juga, tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik di level paling tertinggi. Tapi menurut saya sulit sih sebenarnya. Bukan sulit, bisa saja. Tapi dia mungkin koreksi dulu setelah dia tembak lagi naik ke atas. Di 140.217. Oke rekan trader. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kita, channel Amarket, supaya video-video ini semakin luar biasa dan semakin berkembang dan terus berkembang channel ini. Salam profit Indonesia.